Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizun Hairul Anam dari STIE Muhammadiyah Cilacap. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang sejarah peradaban Islam. Sebelumnya mari kita pahami apa itu kata sejarah. Kata sejarah dalam bahasa Arab disebut tarikh, yang menurut bahasa artinya ketentuan masa. Sedangkan menurut istilah berarti keterangan yang terjadi di kalangannya pada masa yang lampau. Secara etimologis, pengertian sejarah dapat ditelusuri dari awal kata sejarah yang sering dikatakan berasal dari kata syajarah, artinya pohon kehidupan. Dalam bahasa Inggris disebut history. Jadi, makna sejarah merupakan pengetahuan mengenai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dan keadaan manusia di masa lampau dalam keadaan masa kini. Yang berikutnya, makna peradaban Islam. Islam diturunkan sebagai din, memiliki konsep sebagai peradaban. Din bermakna keberhutangan, susunan kekuasaan, struktur hukum, dan kecenderungan manusia untuk membentuk masyarakat yang menaati hukum dan mencari pemerintahan yang adil. Periode sejarah Islam ada 3 menurut Harun Nasution. Yang pertama, periode klasik, yaitu pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern, yaitu tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Pertama kita masuk ke periode klasik. Periode klasik masuk ke masa kemajuan Islam, itu pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Masa disintegrasi tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Jadi periode ini adalah sebagai awal masa keemasan Islam. Sebelum Nabi Muhammad wafat, ekspansi Islam telah berhasil menguasai Semenanjung Arabia. Ekspansi keluar wilayah Arab baru dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar Asyiddiq, yang ditandai dengan adanya sejarah 4 sahabat terbaik Rasul. Di masa ini terjadi penaklukan terhadap beberapa wilayah, yaitu Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Filistina, Syria, dan Persia. Setelah Khulafaur Rasyidin dilanjutkan dengan dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Ekspansi semakin meluas, yaitu ke Afrika, Afrika Utara, Afghanistan, Asia Tengah, yaitu Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Selanjutnya masuk ke dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, bidang ilmu pengetahuan mulai berkembang, terutama pada masa Harun ar-Rasyid pada tahun 1085 Masehi sampai 809 Masehi, dan Al-Ma'mun pada tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi, yang ditandai dengan penerjemah buku-buku yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian di masa ini mendirikan Bait Al-Hikmah. Kemudian bidang kedokteran memunculkan tokoh-tokoh seperti Ar-Rasyid atau dikenal sebagai Rasis, Al-Qanun fit Al-Adib atau Canon of Medicine. Di masa ini ilmu-ilmu keagamaan mulai disusun. Dalam ilmu hadis terkenal nama Imam Bukhari dan Muslim, dan dalam ilmu fikih Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pada masa ini Baghdad sebagai ibu kota sekaligus pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Selanjutnya tadi masuk ke sempat keemasan, sekarang kita masuk ke ternyata ada runtuhnya juga. Runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah.
Ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas kewajiban mereka terhadap negara. Kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dan daerah sulit dilakukan. Yang berikutnya, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Jadi sering berantem. Merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Selanjutnya, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, penyerbuan antara tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang berikutnya muncul kerajaan Salaviyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Yang berikutnya periode disintegrasi pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Terjadi perpecahan di kalangan umat. Kemudian di periode ini diterjemahkannya buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli dan filsuf Islam ke dalam bahasa Eropa pada abad ke-12 Masehi. Berikutnya kerajaan-kerajaan independen dari Khalifah. Jadi muncul juga kerajaan-kerajaan independen. Yang berikutnya masuk ke periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada periode ini tidak ada perkembangan berarti, hanya memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah seperti Mesir, India, dan Turki. Pada periode ini penaklukan Konstantinopel pada tahun 1451 Masehi sampai 1481 Masehi. Pada masa ini ada 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani di Turki, dan Salafi di Persia, dan Mughal di India. Pada masa ini awal berakhirnya perkembangan Islam. Selanjutnya kita masuk ke periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Dan ternyata pada periode ini Islam sibuk dengan merespon perpolitikan yang rumit. Yang kedua, Barat mulai tumbuh kesadaran untuk menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan. Dan di masa ini Islam berdiam diri melihat kegemilangan Barat. Bahkan merupakan pola perubahan kiblat pengetahuan dari asalnya ke peradaban Yunani menjadi peradaban Barat. Ini sudah membalik. Berikutnya sejumlah tokoh Islam melakukan pembaharuan pemikiran Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam.